Kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-9 dari 60 topik. Sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Bagian kedua. Mark Galanter mendeskripsikan karakteristik hukum modern itu sebagai berikut. A. Hukum modern terdiri atas berbagai aturan yang dicerapkan dengan cara uniform dan konsisten. B. Perundang-undangan modern bersifat transaksional. C. Norma-norma hukum modern adalah universalitas. D. Sistemnya adalah berjenjang, hierarkis. E. Sistem ini diatur secara birokratis. F. Sistem hukum modern bersifat rasional. G. Sistem ini dijalankan oleh para ahli hukum sendiri yang khusus belajar profesional. H. Sistem ini lebih bersifat teknis dan kompleks. I. Sistem ini dapat diubah pada aturan dan prosedur guna menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang berubah. J. Sistem hukum modern bersifat politis. K. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah dan berbeda jelas. Terkait dengan ciri-ciri hukum modern seperti di atas, maka ilmu hukum yang berkembang adalah ilmu hukum dalam pengertian ius. Di antaranya ius constitutum yang berbentuk dalam negara dan perlu ada kepastian hukum. Ius ini memiliki dua model. Pertama, model Perancis yang dibentuk oleh legislatif sebagai wujud dari trias politika Montesquieu, yang berkembang di Perancis saat itu, sehingga disebut Continental Civil Law System. Kedua, model Anglo-Saxon Common Law System yang membentuk yudisial yakni hakim dan lawyer. Sedangkan teori, doktrin, hukum yang terkemuka hingga sekarang, abad 20 dan awal 21, berasal dari teori, doktrin, hukum Hans Kelsen, dapat dicontohkan dengan masih menguatnya aliran positivisme. Pemikiran tentang hukum yang kemudian melahirkan positivisme, tak dapat dipisahkan dari kehadiran negara modern. Ciri khas dari aliran positivisme pada hukum modern ini bertitik temu pada formalitas, yang berlandaskan pada objek real dan berangkat dari kekuatan logika dan telah mendapatkan tempat yang signifikan pada kajian teori hukum. Hukum dipandang sebagai suatu institusi yang otonom dan murni agar memiliki kekuatan sah dan mampu berlaku, maka tak boleh dan tak akan dicampuri oleh aspek non-hukum baik politik, ekonomi, sosial, bahkan moralitas. Teori hukum positif berlatar belakang pada liberalisme, yakni menjunjung tinggi pada kemerdekaan individu, maka perlindungan hukum individu penting untuk diutamakan dan memunculkan rule of law. Hukum Indonesia yang termasuk dalam kategori hukum modern itu ternyata tak dapat menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang muncul dan dihadapi oleh masyarakat. Dengan mendasarkan pada apa yang dikemukakan Santos, ketidakmampuan hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah itu berkaitan dengan ketidakseimbangan pilar penyangga modernisme. Pilar regulasi mengalami ketidakseimbangan pada prinsip negara dan prinsip pasar dibandingkan dengan prinsip komunitas. Prinsip negara yang di dalamnya terkandung kekuatan pemerintah terlalu dominan berkuasa dan prinsip pasar yang didorong maju melalui konglomerasi yang didukung oleh birokrasi. Prinsip negara dan prinsip pasar berpadu menjadi satu, sehingga mereka memiliki kekuasaan. Dalam hal ini penguasa dan pejabat juga terjun ke dalam bisnis. Dua prinsip itu maju ke depan sedangkan prinsip komunitas ditinggalkan sehingga masyarakat sering menjadi korban dari kredo modernitas. Kondisi hukum Indonesia yang seperti itu diistilahkan oleh Dato Param Coomaraswamy disebut sebagai kebusukan hukum. Dikatakan bahwa kondisi hukum Indonesia dalam keadaan kritis dan parah karena sudah meliputi kultur baik internal yaitu aparat penegak hukum beserta filosofi peraturan produk perundangan maupun kultur eksternal yaitu masyarakat luas. Selain itu dikatakan bahwa sistem hukum Indonesia adalah salah satu yang terburuk di dunia, sehingga butuh waktu tahunan untuk memperbaikinya karena terkesan persoalan hukum dibiarkan saja. Penilaian dari Coomaraswamy diperkuat pula hasil jajak pendapat bulan Juni tahun 2003 lalu dari Political Economic Risk Consultancy, PERC, bahwa sistem peradilan dan kepolisian di Indonesia termasuk yang terburuk di Asia, skornya 9,83 dengan nilai terburuk 10. Kegagalan hukum modern dalam menyelesaikan persoalan di Indonesia disebabkan karena hukum modern lebih memperhatikan perlindungan kemerdekaan individu daripada sebagai pengantar keadilan. Maka tak heran apabila pada hukum yang diutamakan struktur yang jelas, prosedural dan rigid. Ciri dari instrumen dari hukum modern yaitu penggunaannya dengan sengaja untuk mengejar tujuan-tujuan atau untuk mengantarkan keputusan-keputusan politik, sosial, dan ekonomi yang diambil oleh negara. Disadari atau tidak, perkembangan hukum di Indonesia saat ini telah terjebak pada konsep hukum para profesional yang disebut lawyers law, law for the lawyers, atau law for the professionals. Konsep hukum ini lahir dari pemikiran kaum positivis, yang hanya mau mengakui kebenaran itu pada hal-hal yang pasti, bisa dibuktikan dan bisa diterima akal, logika, sebaliknya semua hal-hal yang serba metafisik dan teologis dinafikan.
Konsep hukum ini mulai dikenal sekitar abad 18, dan kini telah merambah dan mendominasi perkembangan hukum seluruh dunia, termasuk Indonesia. Sedemikian kuatnya dominasi aliran positivisme ini, sehingga seolah-olah tidak ada hukum, perundang-undangan, di luar yang telah dipositifkan itu. Hukum positif, tertulis dan terkodifikasi, dipandang sebagai ciri hukum modern. Inilah yang disebut hukum negara yang dalam tatanan yang lebih besar, ini termasuk ke dalam tatanan politik. Bertolak dari pandangan Sumford bahwa bekerjanya hukum merupakan suatu proses sosial dan lebih khusus lagi adalah proses interaksi antara orang-orang atau aktor-aktor hukum, masyarakat yang bertindak selaku pengawas, pengontrol dan juga korban. Proses sosial merupakan pengaruh timbal balik antara berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dalam proses sosial tersebut, interaksi sosial merupakan bentuk utamanya. Dalam interaksi sosial terkandung makna tentang kontak secara timbal balik atau intersimulasi dan respons individu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain. Komunikasi muncul setelah kontak berlangsung, sehingga terjadinya kontak belum berarti telah ada komunikasi. Komunikasi timbul setelah apabila seseorang individu memberi tafsiran pada perilaku orang lain. Dengan tafsiran tadi seseorang mewujudkannya dalam perilaku, manakala perilaku tersebut merupakan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain itu. Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa syarat terjadinya interaksi adalah kontak dan komunikasi. Manusia berinteraksi dengan manusia lain dengan berbagai cara termasuk dengan simbol-simbol. Dalam konteks teori interaksionisme simbolik menurut Herbert Blumer, interaksi dengan simbol, isyarat dan juga bahasa menunjukkan kepada sifat kekhasannya bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Bukan hanya sekedar reaksi belaka dari tindakan seseorang terhadap orang lain tetapi didasarkan pada makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain itu. Interaksi sosial adalah sebuah interkasi antar pelaku dan bukan antar faktor-faktor yang menghubungkan mereka atau yang membuat mereka berinteraksi. Teori interaksi simbolik melihat pentingnya interaksi sosial sebagai sebuah sarana ataupun penyebab ekspresi tingkah laku manusia. Interaksi sosial tidak saja mempunyai korelasi dengan norma-norma, akan tetapi juga dengan status, dalam arti bahwa status memberikan bentuk atau pola interaksi. Status dikonsepsikan sebagai posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok sehubungan dengan orang lain dalam kelompok itu. Status merekomendasikan perbedaan martabat, yang merupakan pengakuan interpersonal yang selalu meliputi paling sedikit satu individu yaitu siapa yang menuntut dan individu lainnya yaitu siapa yang menghormati tuntutan itu. Sumford dengan jeli dan tugas melancarkan kritik terhadap teori-teori hukum yang dibangun berdasarkan konsep sistem, sistemik atau keteraturan. Bagi dia, hukum itu tidak selalu didasarkan pada teori sistem, mengenai hukum karena pada dasarnya hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan adanya hubungan yang tidak simetris, asimetris. Inilah ciri khas dari sekalian hubungan sosial, yang dipersepsikan secara berbeda oleh para pihak. Dengan demikian, apa yang di permukaan tampak sebagai tertib, teratur, jelas dan pasti, sebenarnya di dalamnya penuh dengan ketidakpastian. Pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada keadaan ketidakpastian, kekacauan atau ketidakberaturan tidak bisa dijawab secara memuaskan dengan menggunakan pendekatan yang linier mekanistik seperti dalam ajaran rekat dogmatik atau legal positivism. Untuk menjawab persoalan-persoalan itu, diperlukan kesediaan setiap orang untuk mau melihat dunia hukum bukan sebagai keadaan yang serba tertib dan teratur, melainkan sebagai realitas yang serba kacau. Dari sinilah teori kekacauan, chaos theory, sebagai bagian dari sosiologi hukum diperlukan. Keterbatasan dan kegagalan dogmatik hukum dalam menjelaskan berbagai fenomena dan realistis sosial itu, tidak boleh dibiarkan. Masyarakat akan terus menuntut adanya penjelasan dan penyesuaian yang memuaskan dan benar terhadap persoalan-persoalan tersebut. Dengan kehadiran sosiologi hukum, sekalian persoalan dalam masyarakat itu akan diamati, dicatat, dan dijelaskan, dalam kapasitasnya sebagai pengamat dan teoretisi dan bukan sebagai partisipan. Itulah materi topik ke-9 mata kuliah Sosiologi Hukum. Channel ini akan sangat membantu pemahaman mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia, dan sebagai wawasan bagi masyarakat umum. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.